Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Kami dari kelompok 6 Rafflesia. Berikut anggota kelompok kami. Mari kita masuk ke pembahasan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan dalil tentang pernikahan. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, nikah yang berarti berkumpul atau bergabung. Secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut KBBI, nikah adalah ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada dalil tentang pernikahan dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang kedua ada surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, berdakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dirinya dari kedua Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang ketiga ada Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Lalu ada hukum-hukum pernikahan. Hukum dasar pernikahan adalah mubah, artinya orang boleh menikah dan boleh juga untuk tidak menikah. Namun dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi: yang pertama, wajib bagi yang mampu dan khawatir terjerumus dalam zina. Kedua, sunnah bagi yang mampu dan tidak khawatir terjerumus dalam zina. Ketiga, makruh bagi yang tidak ada dorongan atau halangan untuk menikah. Keempat, haram bagi yang yakin akan menyakiti atau menzalimi pasangannya. Kelima, mubah bagi yang tidak ada dorongan atau halangan untuk menikah. Lalu ada tujuan dan rukun pernikahan. Tujuan pernikahan: 1. Meningkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membentengi nafsu. Ketiga, melangsungkan keturunan yang saleh. Keempat, menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Kelima, membuat hidup tenang dan tentram. Keenam, menumbuhkan rasa cinta dan kasih. Ketujuh, mengikuti sunnah. Kedelapan, menjaga kehormatan dan keturunan. Lalu rukun nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah proses pernikahan. Satu saja rukun nikahnya tidak ada, maka batallah pernikahan tersebut atau tidak sah. Dan yang termasuk rukun nikah adalah: 1. Adanya calon suami. Kedua, adanya calon istri. Ketiga, adanya wali. Keempat, adanya 2 orang saksi. Kelima, ijab kabul atau akad nikah. Orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi itu ada 2 jenis. Yang pertama ada mahram selamanya atau muabat. Yang kedua ada mahram sementara atau muakat. Mahram selamanya atau muabat itu dibagi menjadi 3 sebab. Yang pertama ada sebab nasab atau keturunan, yang kedua ada sebab pernikahan atau musyawarah, yang ketiga ada sebab persusuan atau rodoah. Sebab nasab ini ada beberapa macam. Yang pertama, ibu dan nenek ke atas. Yang kedua, ada anak perempuan dan cucu ke bawah. Yang ketiga, ada saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari pihak ayah dan ibu. Yang kelima, ada anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ada sebab pernikahan atau musyawarah. Itu ada beberapa macam juga. Yang pertama, ada ibu mertua dan nenek mertua ke atas.
Yang kedua ada anak tiri atau jika sudah berhubungan dengan ibunya. Yang ketiga ada menantu perempuan. Yang keempat ada istri ayah atau ibu tiri. Yang ketiga ada sebab persusuan atau rodoah. Dibagi beberapa macam juga. Yang pertama ada ibu susuan dan nenek susuan. Yang kedua ya saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga keponakan perempuan sesusuan. Yang keempat ada bibi sesusuan. Nah, selanjutnya yang kedua ada mahram sementara atau muakat. Itu ada beberapa macam juga. Yang pertama ada istri orang lain. Yang kedua wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang ketiga menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Yang keempat menikahi lebih dari 4 istri. Yang kelima wanita yang berbeda agama atau selain ahli kitab. Dan ini ada beberapa pernikahan terlarang. Yang pertama nikah mutah, pernikahan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua nikah syikr, pernikahan tukar-menukar tanpa mahar, atau misalnya seseorang laki-laki menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan putrinya dengannya. Yang ketiga ada nikah tahlil, pernikahan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak 3. Yang keempat nikah urfi, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau siri. Yang kelima nikah dalam masa iddah. Yang keenam nikah dalam keadaan ihram. Seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak boleh menikah atau menikahkan. Yang ketujuh poliandri, wanita menikah dengan lebih dari 1 suami. Yang kedelapan ada nikah dengan orang musyrik. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang pertama memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah lahir, makanan, pakaian, tempat tinggal, yang ketiga memberikan nafkah batin, yang keempat mendidik dan membimbing keluarga, yang kelima memperlakukan istri dengan baik, yang keenam melindungi dan menjaga keluarga, yang ketujuh berlaku adil jika beristri lebih dari 1. Kewajiban istri yang pertama taat kepada suami dalam kebaikan, yang kedua menjaga kehormatan diri dan harta suami, yang ketiga mengurus rumah tangga dengan baik, yang keempat mendidik anak-anak, yang kelima tidak keluar rumah tanpa izin suami, yang keenam menghormati keluarga suami. Hak suami yang pertama ditaati selama tidak dalam kemaksiatan, yang kedua dilayani dengan baik, yang ketiga menjaga kehormatan diri dan hartanya, yang keempat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Hak istri yang pertama mendapatkan mahar, yang kedua mendapatkan nafkah lahir, yang ketiga mendapatkan nafkah batin, yang keempat diperlakukan dengan baik, yang kelima mendapat perlindungan, yang keenam mendapat pendidikan. Hak dan kewajiban bersama. Kewajiban bersama yang pertama saling menghormati dan menghargai, saling menjaga rahasia, saling membantu dalam kebaikan, mendidik dan membina anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Hak bersama yang pertama saling mewarisi, yang kedua menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan, yang ketiga mendapatkan keturunan, yang keempat saling memberikan kasih sayang. Hikmah pernikahan itu ada 8. Yang pertama menjaga kesucian diri, yaitu menghindarkan dari perbuatan zina. Yang kedua meneruskan keturunan, yaitu melestarikan generasi manusia. Dan yang ketiga ada membangun keluarga sakinah, menciptakan keluarga yang ketenangan dan kasih sayang. Yang keempat ada menyempurnakan agama, yaitu melengkapi separuh dari agama. Dan yang kelima mengembangkan potensi saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang keenam ada meningkatkan ibadah, yaitu menambah pahala dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang ketujuh ada membangun masyarakat, yaitu keluarga sebagai fondasi masyarakat yang kuat. Yang kedelapan ada menjaga nasab, yaitu memelihara garis keturunan yang jelas. Setelah itu akan ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan yang mulia. Pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga merupakan ikatan batiniah yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Melalui pernikahan yang sah, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam telah mengatur pernikahan dengan sangat komprehensif, mulai dari definisi, dalil, hukum, tujuan, rukun, hingga hak dan kewajiban suami istri. Semua aturan tersebut bertujuan untuk menjaga
kesucian pernikahan dan memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan memahami dan menjalankan ajaran Islam tentang pernikahan, diharapkan setiap muslim dapat membentuk keluarga yang kokoh dan menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis. Karena sesungguhnya keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka nikahilah wanita yang baik bagimu, maka sungguh-sungguh yang demikian itu lebih suci bagimu dan lebih menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah kita telah membahas materi tentang pernikahan dalam Islam. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kami dari kelompok 6 Rafflesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.